Mungkin kalau bicara soal film, entah film apapun itu, mau anime, donghua, drakor, film barat, dan bahkan film boho, ya film boho, ya pokoknya intinya semua film lah. Unsur romance tuh jadi salah satu bumbu yang penting banget cuy. Kayak kalau misalkan gak ada romance-nya tuh kayak ada yang kurang gitu. Ya walaupun banyak juga sih film keren yang sama sekali gak masukin unsur romance di dalamnya. Tapi ya romance tuh tetap jadi salah satu faktor yang menarik lah di suatu film. Dan maka dari itu, gua mau ngasih list rekomendasi donghua dengan unsur romance cuy. Ya karena lumayan susah cuy cari donghua yang romance-nya tuh menarik. Karena kebanyakan donghua ya fokus sama gelut, kecuali yang donghua 2 dimensi sih. Kalau itu udah banyak juga tuh yang full romance. Dan ya tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita masuk ke 8 donghua terbaik versi Ray Nim. Stellar Transformation. Ya, Stellar Transformation ini intinya bercerita tentang Kinyu yang merupakan seorang pangeran namun memiliki basis kultivasi yang cacat. Namun karena rasa sayangnya kepada sang ayah, ia terus berusaha berkultivasi. Hingga suatu saat ia menemukan batu meteorit misterius yang kemudian dapat membantu dia untuk berkultivasi sangat cepat hingga bahkan menjadi seorang immortal. Ya kalau buat cerita romance-nya sih Stellar Transformation itu skin romance-nya nggak terlalu banyak sih. Ya cuma tipis-tipis lah buat romance-nya. Dan bahkan mungkin mulai ketemu tokoh utama ceweknya aja tuh pas season 2 kalau nggak salah. Nah, akan tetapi walau tipis-tipis kayak gitu, romance di Stellar Transformation ini tuh nggak tahu kenapa memorable banget bagi gua. Karena ya penyampaiannya juga nggak terlalu berlebihan lah. Dan yang paling penting tuh si karakter utama ceweknya cantik banget cuy. Makanya jadi memorable banget. Ya pokoknya salah satu yang recommended lah. A Record of a Mortal Journey to Immortality. Ya, seperti judulnya, donghua ini bercerita tentang perjalanan seorang pemuda yang awalnya hanya seorang manusia biasa, yang sebenarnya hanya ingin berusaha bertahan hidup di dunia kultivator dan menuju immortal. Dan yang di dalamnya pasti ya standar kultivator lah. Dan yang buat menarik dari ini donghua tuh MC-nya nggak playboy cuy. Kan biasanya MC donghua tuh pada playboy kan. Lihat aja tuh si Xiaoyan. Ya kalau Tangsan sih setia sih. Tapi MC di Nidonghua tuh bener-bener kuat iman cuy. Dia kayak lumayan banyak gitu loh nolak cewek di ceritanya. Dan bahkan sama tokoh utama ceweknya aja. Kenapa terikat? Ya karena udah terlanjur masuk cuy. Masuk apa tuh? Ya pokoknya romance di Donghua ini tuh lumayan seru. Dan cerita utamanya juga seru banget. Jadi ya recommended lah. Lord Swaying, pernikahan yang tak direstui, anjay. Dongbo Li dan Mo Yang Yu melakukan kawin lari dan melahirkan 2 putra yaitu Dongbo Swaying dan Dongbo Qingxi. Dan kemudian tinggal di provinsi Qinghe. Ketika Swaying berusia 8 tahun, salah satu anggota keluarga Mo Yang datang untuk menangkap Dongbo Li dan Mo Yang Yu dan dipenjara di keluarga Mo Yang. Untuk menyelamatkan orang tuanya, Swaying belajar seni bela diri tombak dan kemudian menjadi seorang pahlawan. Untuk kisah romance-nya sendiri, sang Lord Swaying ini bakal ngerasain patah hati coy dan jadi sad boy, anjay. Hingga kemudian Swaying bertemu dengan tokoh utama wanitanya yaitu Yu Jingqiu. Ya walaupun gak berfokus sama kisah romance-nya, tapi ya lumayan lah. Apalagi ini unik kan, tokoh utamanya jadi sad boy dulu sebelum ketemu female lead-nya. The Mirror Twin Cities bercerita tentang perjalanan Naseng menuju kota Yunhuang. Selama perjalanannya, Naseng secara tidak sengaja membuka segel surgawi dari putra mahkota kerajaan Kongsang. Hal ini membuat dirinya terlibat dengan konflik yang berbahaya dan menjadikan dirinya sebagai salah satu kunci penting dalam masalah tersebut. Untuk cerita romance-nya sendiri, ada di kisah antara tuan muda suku mermaid dengan sang putri mahkota, yang mana mereka dipertemukan saat tuan muda mermaid tersebut menjadi seorang budak dan kemudian diperintahkan untuk menjadi pelayan sang putri. Ketika cinta tumbuh di antara keduanya, menjadikan semua hal menjadi sangat rumit. Dan kisah cinta ini juga menjadi latar belakang konflik peperangan yang kemudian terjadi.
Ya, pokoknya entah kenapa gue suka banget sama cerita romance antara tuan muda suku mermaid sama tuan putrinya itu. Ya, entah kenapa memorable aja gitu. Dan mungkin sulit ya untuk menjelaskannya dengan kata-kata anjay. Ya, pokoknya kalau misalkan kalian penasaran langsung aja tonton The Mirror Twin Cities. Soul Land. Ya, pada tahu mungkin ya Soul Land nyeritain apa. Dan kalau dari segi romesnya sih, ya kan di 7 Monster Strike tuh emang pada berpasang-pasangan kan. Dan yang paling menarik sih tentu saja yang romesnya Tansen sama Xiaowu. Dan gue sebenarnya gak masalah gitu sama cerita romes mereka. Apalagi yang waktu mereka masih bocah. Wah, itu lebih menarik sih menurut gue. Nah, tapi nih ya, di Solen ini tuh gue paling enak sama si Kopelan baru cuy, yaitu si gendut sama siapa ya gue lupa. Tapi pokoknya gue paling gak suka sama romesnya mereka tuh. Soalnya entah kenapa penyampaiannya tuh dibuat terlalu apa ya, terlalu kekanak-kanakan mungkin. Dan jujur gue sebel banget. Dan ini salah satu alasan kenapa gue agak males nonton Solen sekarang-sekarang ini. Selain karena mungkin kemarin Solen ceritanya masih kayak lagi leveling gitu dan belum sampai ke puncak core-nya. Ya itu cuma menurut gue ya. Kalau kalian gak setuju ya gak apa-apa. Dan kalau misalkan kalian nyari donghua yang ada romesnya gitu, ya Solen ini masih ya salah satu pilihan terbaik lah. Battle Told the Heaven. Ya nggak usah diceritain lagi lah ya kalau buat sinopsisnya mah. Siapa sih yang nggak tahu Battle Told the Heaven? Dan kalau misalkan ditinjau dari segi romansnya, anjay segi romans gitu. Nih Battletoad di Heaven tuh nggak tahu kenapa di setiap core ceritanya pasti ada romansnya. Dan uniknya lagi di setiap core ceritanya tuh heroinnya beda-beda cuy. Sok aja perhatiin, dari pertama awal cerita hingga sekarang udah ada berapa tuh ceweknya si Xiaoyan. Tapi dari semuanya sih gue lebih ngedukung si Xiaoyan sama Yunzi sih. Itu loh gurunya si Nalan Yandran sekaligus ketua sekte Mystic Cloud. Karena ya menurut gue yang paling dalam tuh ya itu cuy. Apalagi kan kalau di donghuanya tuh emang di-treat kayak pasangan gitu kan. Gak kayak di manhwanya yang malah jadi kakak adik gitu si Xiaoyan sama si Yunzi tuh. Ya pokoknya gua nungguin banget sih cerita Xiaoyan sama Yunzi berlanjut dan berlabuh. White Snake bercerita pada saat dimana manusia sangat bermusuhan dengan iblis dan para siluman dianggap sebagai kaki tangan iblis. Kerajaan pun memerintahkan warga untuk menangkap ular yang kemudian akan diserahkan kepada pemerintah yang mana ular ini akan dijadikan persembahan untuk memperkuat pihak manusia. Shoubai yang merupakan salah satu siluman ular diselamatkan oleh Aswan setelah gagal membunuh jenderal yang menghancurkan rasnya demi keabadian. Saat ditemukan oleh Aswan, Shoubai mengalami hilang ingatan, dan kemudian keduanya terpaksa melakukan perjalanan untuk memulihkan ingatan dan identitas Shoubai yang hilang. Pada saat itulah dimulai kisah cinta antara mereka berdua, asik. Sebuah kisah cinta antara roh ular dan sang pemburu ular. Ya menurut gua di antara semua donghua, ya donghua ini cuy yang emang paling romance. Soalnya emang plot cerita utamanya itu tentang kisah cinta Shoubai sama Aswan. Dan menurut gua dengan grafisnya yang keren serta cerita dan romansnya yang gak kalah keren juga, ini donghua harus banget kalian tonton. Ya, dan itulah 8 donghua romance terbaik versi Rainim. Seperti biasa, kalau kalian ada rekomendasi lain, langsung aja drop di kolom komentar. So, thanks for watching and see you in the next video. Bye-bye.